Kasih, Pak. Oke, kita bikin formatnya sudah. Nah, ini covernya dulu ya. Jadi ini asumsi aja dulu. Proposal tesis ya. Itu di sana sudah ada panduannya, ukuran file-filenya apa. Bolehnya saya hapus. Misalkan ini namanya dan itu npm-nya. Ini npm 21715. Untuk pasca itu 507. Ini ya nanti ini filenya yang jadi ini bisa saya share juga. Nah, kita magister ya, magister pendidikan matematika. Magister pendidikan matematika, program pasca sarjana. Program pasca sarjana untuk Muslim Al-Wasliyah Medan gitu ya. Nah, ini formatnya seperti ini. Nah, biasanya untuk sekarang kita mau buat daftar isinya ya. Jadi maksudnya standar, jadi supaya Bapak Ibu juga mulai terstandarisasi yang baik begitu. Mulai dari sekarang kita biasakan menggunakan beberapa fitur yang ada di Microsoft Word gitu ya. Salah satunya itu apa namanya, heading. Nah, itu heading kita akan banyak gunakan di sini ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kan setelah cover itu lembar pengesahan ya. Nah, kosongkan aja, format lembar pengesahan juga ada, kita lihat dulu. Di panduan skripsinya tadi, lembar pengesahan, ini masih covernya. Nah, ini format lembar pengesahannya, tanda persetujuan proposal gitu ya. Kita copy saja di sini, cuman nanti kita edit. Oke, oh itu namanya pun Pak Dedi itu, udah mantap nih. Nah, kita copy sini. Nah, lembar pengesahan ini nggak perlu ya ada itunya ya. Oke, ini kodenya biar mirip ya, 71150. Oke, begitu ya. Strata 2 ya, strata 2. Nah, ini asumsikan judulnya. Kita sekarang untuk di pasca, untuk bukan pasca ya, di UMN kebijakannya pembimbing hanya satu ya Bapak Ibu. Jadi pembimbing cuma satu dan nanti penguji ada 2. Jadi kalau di sebelumnya itu pembimbing 2, penguji 1. Sekarang pengujinya yang 2. Jadi harus siap bisa mempertahankan di 2 penguji gitu ya. Jadi bebannya lebih lumayan lah ya, kan itu dia. Ini formatnya nanti bisa diikutin gitu ya. Kemudian ini andaikan ini misalkan pembimbingnya sebentar ya. Oke. Ya seperti ini. Kemudian apa ini halaman pengesahannya ya. Ini biasanya dikasihkan. Oh, ininya masih salah. Ini fakultas keguruan bukan ya? Harusnya program pasca sarjana ya, bukan fakultas ya. Universitas Al-Wasliyah. Oke. Nah, setelah itu apa? Biasanya kalau di proposal itu kata pengantar ya, lembar pengesahan ya, kata pengantar dulu ya. Oke, Ya, Pak. kata pengantar ini harus pakai surat as-sof kali ya.
pakai ASOP gitu kalau nggak salah ada regulasinya ya. Bapak Ibu nanti harus menggunakan surat ASOP 1011 itu dicantumkan kalau nggak salah ya. Oke, nggak ada di sini nampaknya. Abstrak, format abstrak. Oh, nggak ada. Kita lihat di sini saja. Ada nggak di sini kata pengantarnya pakai ASOP? Nah, ini dia ada. Jadi kata pengantar ini nanti harus pakai surat ASOP ya. Ayat 10-11 itu kenapa? Ya ini salah satu dasar pendirian UMN Al-Wasliyah, bukan UMN ya. Salah satu dasar pendirian Al-Wasliyah itu adalah surat ASOP 10-11 ya. Jadi kita gunakan ini di kata pengantar atau mungkin nanti ada kolom khusus gitu. Nah, kata pengantar. Nah, ini kita kan maunya nanti ada daftar isi secara otomatis ya. Nah, kita gunakan heading gitu ya. Heading. Jadi kata pengantar. Nah, ini biasanya kita blok dulu, kita taruh di tengah ya. Jangan diedit dulu karena belum heading. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur heading di sini. Nah, ini nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini kan kalau kita blok, kalau saya lihat kursor saya di sini, di sini status saya itu masih normal. Nah, kita gunakan heading 1 di sini ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ganti ini berubah hurufnya ya. Karena itu udah standar ada default dari sana warna biru. Nah, kita jadi heading 1 Bapak Ibu. Nah, ketika di heading 1 berubah warnanya kita edit lagi ya. Kita edit warnanya pastinya hitam. Kemudian tebal lah seperti biasa ya, Times New Roman ukuran 12 gitu ya. Nah, kita taruh di tengah. Nah, ini sudah beda Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat ada tanda panahnya, ini ada tanda sepertiganya ya, karena di sini sudah statusnya heading 1. Beda dengan di sini. Nah, kalau di sini kan normal lagi kursor saya. Tapi ketika saya taruh di sini kata pengantar dia heading 1. Apa bedanya? Nah, di Word ini kan kita bisa buka fitur view-nya dulu ya. Di view ini, di view navigasi pin-nya ini saya aktifkan biar kelihatan. Nah, kata pengantar sudah muncul di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kita pakai heading lagi akan muncul lagi dan ini juga nanti masuk ke apa namanya? Yang lainnya, kebutuhan yang lain. Nah, setelah kata pengantar biasanya apa? Daftar isi ya. Nah, daftar isi kita masuk ke home lagi, kita ketik dulu boleh atau kita ingat daftar isi judulnya ya, bukan isi daftar isinya. Kita captionnya daftar isi itu juga di tengah-tengah itu heading 1 juga. Kita pastikan heading 1, pastikan di tengah warnanya hitam, tebal, Times New Roman 12. Nah, kita tulis daftar isi. Nah, langsung nambah di sini Bapak Ibu ya. Tadi kata pengantar, sekarang daftar isi. Gitu. Nah, ini heading ya. Isinya dikosongkan aja karena kita maunya nanti diisi secara otomatis. Setelah daftar isi mungkin nanti ada kita heading lagi. Ada daftar tabel ya. Oh, ukurannya masih gede. Daftar tabel. Nah, nanti juga kita akan coba bagaimana cara membuat daftar tabel otomatis. Jadi nggak repot. Daftar tabel, kemudian setelah itu kita heading lagi. Jadi selalu Bapak Ibu kalau membuat bab, subbab atau sub-subbab itu harus gunakan heading sesuai dengan urutannya. Kalau bab itu dia heading 1, kalau dia subbab dia heading 2. Kalau sub-subnya lagi heading 3. Tapi paling maksimal 3 lah, nggak usah sampai 4 ya, jarang itu juga. Gunakan heading ketika menulis. Dari awal nulis proposal sudah seperti ini nanti jadi enak. Editing nggak repot ya, jadi kita nggak perlu editing yang ribet-ribet, tinggal fokus ke isi proposal begitu. Daftar gambar. Oke.
Jadi kalau sudah di enter, biasanya nanti statusnya berubah ke normal lagi, Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sini masih tetap, nah kalau kita enter di sini jadi normal. Nah, normal ya standar default-nya di laptop masing-masing. Normal dia ukurannya Calibri kalau tempat saya. Ya kan bisa diedit ya itu ya. Nah, setelah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, apa lagi di sini? Sudah ya, saya pikir ya untuk di awal-awal itu ya. Kan cover, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, tabel. Karena ini proposal ya, kita ini buat format proposal. Langsung kita masuk ke bab 1 ya. Nah, bab 1 judulnya itu bab 1 kan harus di heading ya. Di tengah-tengah, tebal Times New Roman 12. Itu, belum hitam ya. Bab 1 itu latar belakang ya. Sebentar. Pendahuluan atau latar belakang? Pendahuluan ya, salah ya. Pendahuluan. Nah, biasanya nulisnya kan di bawahnya ya, kita enter aja di sini. Nah, jadi walaupun nanti ujungnya ada bab 1 sendiri, heading, ada pendahuluan sendiri terpisah, nggak apa-apa. Ini. Kemudian setelah pendahuluan di sini kan kita masuk subbab ya. Nah, subbabnya itu biasanya dimulai dengan latar belakang. Ini numberingnya pakai numbering biasa ya, bukan ABC. Nah, subbab ini masuk heading 2. Jadi kita pastikan aktif heading 2. Kalau tidak kita tulis biasanya kan gini. 1.1 latar belakang ya. Masalah. Nah, bisa langsung praktek kalau yang mau langsung dipraktekkan. Tengok aja nanti nggak bisa-bisa itu. Nah, ini kan statusnya masih normal. Ini bisa kita blok dulu, kemudian heading 2 karena subbab ya. Nah, tapi warnanya berubah, kita edit lagi hitam, tebal, fontnya juga kita ganti Times New Roman ukurannya 12 saja. Nah, begini. Nah, posisinya di sini juga turun ya. Jadi maju ke dalam ya, 1.1. Nah, silakan. Nah, setelah daftar isi biasanya apa? Setelah latar belakang. Heading 2-nya masih heading 2 ya, latar belakang, habis itu apa? Latar ke belakang masalah. Tebal. Identifikasi masalah biasanya ya. Kan latar belakangnya sudah, baru kita identifikasi masalah. Jadi kita list apa saja yang jadi masalah-masalah yang dinyatakan dalam latar belakang. Ini kok latar belakang nih loh, latar belakang ya. Jadi kita identifikasi masalah ini adalah ngelis, membuat daftar semua masalah-masalah yang disajikan di latar belakang ya. Jangan mengarang bebas nanti itu. Biasanya ada yang kadang-kadang nggak ada diceritain di latar belakang, muncul di identifikasi masalah. Lucu juga, jadi nggak bisa begitu. Nah, setelah diidentifikasi, baru apa? Kan masalahnya ada banyak nih, misalkan dari latar belakang itu di list semuanya ada 10 masalah yang disajikan di situ. Kan tidak semuanya kita selesaikan gitu ya. Tidak semua masalah itu kita cari solusinya. Kita batasi masalah yang jadi penelitian kita apa. Nah, dari identifikasi maka di sini nanti muncul batasan masalah ya. 1.3 batasan masalah. Nah, batasan masalah ini adalah kita ambil beberapa masalah yang sesuai dengan judul penelitian kita dari identifikasi masalah. Dari 10 mungkin ada 3 masalah, dan juga biasanya batasan masalah ini membahas tentang ruang lingkupnya, misalkan materinya apa, di semester berapa, atau khusus untuk laki-laki saja atau perempuan. Itu bisa disampaikan di sini batasan-batasan itu biar jelas gitu ya. Nah, setelah batasan masalah apa? Halo Bapak Ibu? Masalahnya di rumusan masalah, Pak. Iya, rumusan masalah ya. Jadi 1.4 rumusan masalah. Ini juga penting. Rumusan masalah ini kuncinya. Jadi Bapak Ibu
teknik nulis juga. Namanya rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Jangan sampai nggak ada kalimat tanya. Jadi selalu diakhiri dengan tanda tanya gitu ya. Rumusan masalah ini. Dan orang kadang-kadang meneliti bukan tidak paham ya, lupa. Tujuan dari penelitian itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Gitu dia ya. Biasanya kalau yang kuantitatif, kalau rumusannya ada 5, berarti ada pertanyaannya ada 5, nanti yang dijawab di bab 4 itu hasil penelitiannya juga harus ada 5 gitu yang dibahas. Begitu, jadi konsisten ya. Jadi kalau kuantitatif ada hipotesis. Nah, kalau pertanyaannya ada 5, berarti hipotesisnya juga ada 5. Begitu biasanya seperti itu ya. Oke, setelah rumusan masalah, kok nomor 1-3 lagi kita edit. 1.4 ya. Nah, setelah rumusan masalah itu biasanya tujuan ya Bapak Ibu. Kita turunkan aja di sini. Masih di heading 2 ini, tujuan penelitian. Nah, tujuan ini harus sinkron dengan rumusan masalah. Misalkan rumusannya apakah ada pengaruh? Berarti kan tujuannya adalah menganalisis adanya atau untuk melihat adanya pengaruh ini terhadap ini. Jadi sinkron ya, jangan sampai berbeda rumusan masalah tujuan dengan rumusan. Itu harus sama juga. Gitu ya. Rumusannya ada 5, tujuannya juga ada 5 begitu ya. Oh, ini masih biru. Jadi seperti itu. Nah, ini jangan lupa selalu buat heading ya. Jadi selalu di heading, coba di samping ini di navigasinya muncul semua yang kita buat tadi Bapak Ibu. Rumusan masalah. Nah, navigasi ini enaknya kalau mau ngedit-ngedit kita nggak harus scroll-scroll. Bapak Ibu mau ke kata pengantar, tinggal klik kata pengantar sini langsung muncul ke kata pengantar gitu ya. Enaknya di situ. Batasan masalah, balik lagi ke rumusan. Sudah oke, ke sini. Nah, ini nomor 5 tadi, tujuan penelitian. Nah, setelah tujuan apa lagi Bapak Ibu? Kok jadi 4 ini otomatis hidung dari sini tadi berarti ya. 1, 2, 3, 4. Manual sih tadi. Setelah tujuan apa Bapak Ibu? Heading lagi time. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian 1.6. Manfaat penelitian. Nah, sini biasanya ini manfaat ya sama dikaitkan dengan itu ya. Nah, biasanya kalau manfaat ini umum ya, di umum dalam artian gini, ada yang membuat subnya lagi biasanya. Nah, kalau kita mau buat sub lagi berarti heading 3 ya. Nah, jadi muncul lagi nanti situ heading 3 1.6.1 biasanya itu dibikin dalam bentuk manfaat teoritis, kan itu dia ya. Nah, secara teoritis seperti apa manfaatnya. Nah, sini munculnya di belakangnya, mundur lagi ya Bapak Ibu, sub lagi. Nah, baru ada lagi, kita heading aja di sini, heading 3 tadi ya. 1.62. Oh, ukurannya belum ditebel. Ya memang hampir sambil ngedit ini nggak apa-apa sih. Manfaat praktis. Wajib gini Pak? Enggak ya. Ini cuman kok satu lagi. Ada yang membuat seperti ini ya, boleh saja, silahkan ya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan dengan baik lah. Jadi ada manfaat teoritis, manfaat praktis dan sebagainya. Nah, baru heading 2 lagi ya. 1.7 gede tulisannya. Itu biasanya anggapan dasar ya, anggapan dasar ya. Anggapan dasar. Anggapan dasar ini bentuknya itu kayak semacam teori dasar yang mendasari lah, teori yang mendasari kita meneliti gitu. Misalkan
ya tergantung ya apa masalah di judulnya tadi gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibuat anggapan dasarnya. Biasanya bentuknya itu pernyataan. Jadi anggapan dasar ini pernyataan yang sudah pasti kebenarannya, tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi nggak harus panjang lebar, bisa buat pernyataan yang singkat, tapi memang dan ada kaitan dengan judul kita begitu. Nah, itu pernyataan yang sudah pasti gitu ya. Misalkan kalau penelitiannya tentang gaya belajar, kan kita bisa punya pendapat begini misalkan, setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, itu kan nggak mungkin dibantah ya. Nah, itu bisa jadikan dasar. Misalkan penelitiannya pengen meneliti macam-macam gaya belajar siswa dalam belajar gitu. Nah, itu kan juga sudah dipastikan. Nah, itu bisa dijadikan dasar gitu. Itu anggapan dasar ya. Oke, jadi ini bab 1 isinya ya. Nanti tinggal diisi aja, ini nanti bisa kita share juga. Jadi pendahuluan mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah. Ingat latar belakang itu kan jangan ngalor ngidur terlalu jauh, bisa langsung to the point, teorinya banyak. Jadi harus ungkapkan bisa dari realitanya dulu baru faktanya, baru teorinya, atau dari teori baru faktanya yang menunjukkan adanya gap ya. Jadi kalimat namun akan tetapi itu harus munculkan gitu ya. Setelah kita cerita teori mengatakan begini, akan tetapi ternyata begini-begini. Nah, jadi ada masalah gitu. Jadi harus redaksinya ke sana. Dan diakhiri nanti formatnya itu apa? Cari solusinya apa? Solusi ini kan yang mau diberikan rencananya, misalnya solusinya dalam bentuk model pembelajaran yang ditawarkankah atau apa? Dan untuk memperkuat itu, tunjukkan riset-riset sebelumnya berkaitan dengan alternatif solusi itu dengan masalah yang kita kaji itu adalah penting gitulah. Kita tahu posisi kedudukan riset kita sampai mana, bahwa memang belum ada yang neliti atau yang belum ditemui lah gitu. Jadi kita bisa mengklaim ini ada kebaruan dalam penelitian kita, baru disimpulkan apa namanya judul kita apa. Begitu biasanya ya di judul latar belakang itu. Oke, baik. Nah, ini kita coba simulasikan. Nah, ini sudah kita buat seperti ini, kita bisa balik ke daftar isi dulu ya. Nah, di daftar isi ini kalau sudah kita bikin dengan heading seperti itu, maka daftar isi ini nggak perlu lagi diketik manual ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung aja di sini, klik kursornya di bawah daftar isi ini, klik menu reference. Nah, reference, sorry loadingnya lama ini laptopnya. Nah, capek dia seharian. Lalu reference. Nah, reference. Nah, di reference itu kalau di pojokan di sini kiri ini ya, atas ini ada table of contents. Table of content itu untuk daftar isi ya. Tinggal diklik di situ. Syaratnya harus heading. Kalau nggak ada headingnya nggak muncul. Nah, lihat di situ dia formatnya itu semuanya ada heading 1, heading 2, heading 3 ya. Jadi harus di heading memang. Kalau nggak di heading nggak akan muncul. Nah, kita tinggal klik ini. Nah, udah muncul sendiri Bapak Ibu daftar isinya. Nggak repot. Halamannya pun sudah sendiri muncul sesuai dengan halaman yang kita buat. Walaupun belum ada daftar halamannya, dia halaman otomatis. Nanti kalau mau bikin daftar halamannya sendiri, bisa juga. Begitu ya. Oke, ini ada kontennya gimana Pak? Ini bisa diedit-edit Bapak Ibu, bisa dihapus. Formatnya, tulisannya kalau nggak cocok bisa diedit-edit lagi. Tapi kalau salah di sini, mendingan yang diganti jangan di sininya, tapi di sini misalkan rumusan masalah judulnya nggak pas, gantinya di sini, begitu ya. Dan daftar isi ini tadi, nah daftar isi ini update tabel, bisa diupdate Bapak Ibu. Maksudnya diupdate itu apa? Ya kan ini kita belum selesai, baru bab 1 nih, mau bikin bab 2 kan belum ada muncul, nanti bisa diupdate muncul sendiri. Gitu dia ya. Jadi kita nggak repot. Nah, update-nya ada 2. Nah, update-nya ada update number only, artinya nggak ada nambah daftar isi, tapi halamannya berubah. Nah, atau ada ada menu tambahan baru, ada bab baru yang mau ditambahkan, berarti yang di bawah ini diklik baru di-OK-kan. Kalau halamannya saja yang berubah, cukup yang di atas. Oke, misalkan nih, di sini kan cancel dulu.
Nah, ini latar belakang. Misalkan, rumusan masalah di halaman 7 sama batasan masalah. Ini misalkan posisinya nambah ini, kita ketikannya banyak nih, jadinya halamannya bergeser kan itu dia. Saya coba ke batasan masalah. Nah, batasan masalah ini saya enter lah ini supaya turun ke bawah ya. Kan halamannya berubah gitu ya. Oke, sekarang kan udah di bawah ini. Misalkan seperti ini, berarti kan halamannya terupdate ya, halamannya kan berubah, kita masuk ke daftar isi. Di sini kita lihat batasan masalah, dama rumusan masih di halaman 7 ya. Nah, kalau saya update number only, saya oke-kan nanti akan berubah. Nah, jadi 8 Bapak Ibu batasan masalah. Ya. Nah, halamannya sendiri. Jadi nggak repot-repot nanti bikin, karena ini tesis ya, tesis Bapak Ibu nanti nggak mungkin cuma 10 halaman. Bisa ratusan halaman tebel tesis itu biasanya kan. Ngecek daftar isinya satu-satu, dibimbing minggu ini bimbingan, dicoretin, dibuangin, ditambahin, ngedit lagi daftar isi. Kan nggak selesai-selesai ngurusin daftar isi melulu tiap harinya, kan gitu dia. Nggak usah repot, daftar isi tinggal diupdate aja langsung berubah sendiri begitu. Dalam waktu singkat ya, jadi kita nggak perlu mikirin, lupa ini rumusan masalahnya nggak rata. Ini bisa dirapikan ya Bapak Ibu ininya juga. Tapi jangan kalau belum selesai dirapiin nanti berubah lagi kalau diupdate ke bentuk default semulanya gitu ya. Oke, kalian sambil praktek silahkan. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke bab 2-nya? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, Pak. Boleh. Tadi pertama yang diaktifkan apa tadi Pak? Apanya Pak E? Yang pertama diaktifkan sebelum kita masuk ke heading, kan ada pertama aktifkan dulu ini kata Bapak tadi pertama. Aktifkan. Enggak Pak, artinya gini, kita setiap menulis kalau dia bab, berarti kalau dia di tengah, porsinya di tengah atau bab satu, bab besarnya itu berarti kita di home ya tadi, nggak perlu diaktif apanya, nggak tinggal klik headingnya saja Pak. Apa tadi? Ya, belum ada setting. Ada tadi Pak pertama Bapak buat settingannya, aktifkan dulu nih supaya semua bisa nampak kata Bapak tadi. Itu yang pertama. Sorry, ini yang ini ya, mengaktifkan samping ini ya, navigasi Pak. Ini navigasi, ya, bisa tutup. Nah, navigasi itu penting Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau ngedit soal ngedit tulisan, misalkan mau masuk ke bab berapa, kalau ada ribuan halaman kan scroll satu-satu capek ya kan itu dia. Kita langsung bisa ke subnya. Itu di view Pak, di menu view, di menu view itu iya. Di sini centang navigasi pane, navigation pane ini dicentang Pak biar muncul. Nah, jadi kalau gini kan enak ya, Bapak Ibu nggak harus scroll aja, capeknya kalau scroll, tinggal mau kemana nih, kan itu dia ya. Nah, mau ke bab 2, tinggal klik aja bab 2-nya, nanti dia akan lari sendiri. Nah, ya kan, nggak perlu pakai scroll, saya tinggal klik aja langsung lari. Manfaat penelitian, saya klik langsung ke manfaat penelitian gitu. Saya mau ke anggapan dasar, klik langsung lari ke anggapan dasar. Gitu dia Pak ya. Navigasi pin-nya Pak. Navigasi ini muncul kalau kita nulisnya dalam bentuk heading. Kalau sudah di heading, navigasinya ada. Kalau Bapak Ibu nulisnya nggak pakai heading, ya nggak ada, navigasinya kosong di sini. Bisa dimunculkan, bisa, tapi isinya kosong begitu ya. Oke, kita lanjut Pak. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu daftar pustaka, kajian pustaka ya. Apa sih judul bab 2 itu, Rek? Bingung saya. Sebentar. Bab 2 itu apa namanya? Tinjauan pustaka di sini ya. Tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 kita buat balik ke home dulu. Heading 1 ya pastinya ya. Heading 1 di tengah, tebal, hitam, Times New Roman 12. Semuanya 12 ya. Bab 2 tinjauan pustaka. Tapi ini di bawah ya, bab begini ya, supaya cantik. Dua-duanya harus heading. Nah, ini udah muncul ya, tinjauan pustaka bab 2-nya ya. Nah, tinjauan pustaka ini harus pintar kita membuat format gini ya. Ini juga sama, jangan terlalu melebar. Ini biasanya diurutkan mana yang harus didulukan.
ntar heading 21. 2.1 ini variabelnya itu harus disesuaikan. Biasanya berurutan sesuai dengan judul ya. Bapak Ibu kalau yang nulisnya apa duluan? Variabelnya dulu atau biasanya kan kalau judulnya misalkan nih, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Berarti yang ditulis cerita dulu apa? Model pembelajarannya ya. Karena headline-nya kan di awal itu gitu. Jadi ada maksud tertentu. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini yang kita ceritakan per variabelnya. Ini mungkin cerita tentang variabel 1 gitu ya. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu, kok Saturday sih. Nah, di variabel 1 ini Bapak Ibu nanti mulai dari definisinya, pendapat-pendapat ahli. Setiap membuat teori itu Bapak Ibu pastinya kan di sini nanti mengutip dari berbagai macam pendapat ahli ya. Nah, dan jangan lupa setiap di akhir subbab ini itu wajib membuat kesimpulan. Gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau membahas ini misalkan ya, ini misal aja ya, ini tentang apa di sini? Mungkin penjelasan tentang apa nih ya? Enaknya apa dulu ini? Variabelnya apa ya? Misalkan tentang ini misalkan kemampuan pemecahan masalah, misal ya, atau kemampuan penalaran lah gitu ya. Nah, penalaran. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, ini contoh, jangan nanti dijadikan baku pula. Nah, di sini kan Bapak Ibu harus menceritakan tentang apa itu. Pertama, apa yang harus kita ceritakan di kemampuan penalaran ini? Berarti heading 3 ini. Biasanya di sini ada buat pengantarnya dulu ya, sebelum ke situ. Jadi buat pengantar isi dari subbab 2.1 ini. Artinya maksudnya Bapak Ibu menjelaskan pada subbab ini peneliti akan menjelaskan tentang definisi kemampuan penalaran, kemudian indikatornya apa saja dan sebagainya gitu ya, baru masuk subbabnya gitu. Jadi ada pengantarnya. Nah, heading 3 intensi roman. Nah, di sini 2.1.1. Biasanya kan di sini definisi dulu kan? Definisi kemampuan penalaran. Nah, di sini kan Bapak Ibu pasti akan menjelaskan dengan mengutip dari berbagai macam pendapat ahli, ya kan? Apa itu kemampuan penalaran? Mulai dari apa itu penalaran dulu lah, apalah silahkan saja sampai kemampuan penalaran matematis gitu ya kan? Apa itu penalaran matematis? Nah, nanti kan di sini ada definisi dari berbagai macam ahli. Nah, jangan lupa di akhir itu nanti Bapak Ibu wajib merangkum. Jadi jangan hanya copy paste mengutip-ngutip doang tapi tidak ada kontribusi kita apa gitu loh. Dari berbagai macam pendapat ahli itu di kalimat terakhir nanti di paragraf terakhirnya itu adalah rangkuman atau kesimpulan yang dibuat oleh si penulis gitu loh. Biasanya pendapatnya kan dari berbagai pendapat ahli di atas yang menjelaskan tentang penalaran matematis, penulis dapat menyimpulkan bahwa gitu ya, penalaran matematis adalah bla 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 bla. Jadi merangkum dari berbagai macam pendapat, kan itu dia. Nah, itu penting. Nah, setelah definisinya jelas, biasanya kalau kemampuan itu harus ada indikatornya ya. Karena nanti Bapak Ibu akan menyusun instrumennya. Nah, instrumen dari kemampuan penalaran itu bentuknya apa? Tes kan? Nah, Bapak Ibu wajib bikin kisi-kisinya kan? Kisi-kisinya diambil dari mana? Indikator atau ciri-ciri lah apalah di sini buat bahasanya. Nah, ini heading 3 lagi ya. 2 titik belum tak. Dua titik 1.2. Indikator kemampuan
penalaran matematis misalkan. Nah, indikator ini sama ya. Jadi formatnya sama. Indikator ini kan bukan Bapak Ibu yang buat indikatornya, tapi Bapak Ibu membaca dari berbagai macam sumber yang membuat indikator atau ciri-ciri kemampuan penalaran. Coba dilihat ada banyak enggak yang membuat indikator itu, atau hanya satu doang yang membuat indikator. Kalau ada pakarnya ada 3 yang membuat ciri-ciri, sebutkan semua di situ. Nah, terus terakhir nanti baru buat kesimpulan. Kesimpulannya itu bukan kesimpulan yang Bapak Ibu buat, tapi dari berbagai macam indikator yang ada, Bapak Ibu pilih yang mana yang digunakan dalam penelitian ini. Apakah merujuk ke salah satu pendapat ahli atau mengkombinasikan, boleh pakai narasi ada penjelasannya gitu. Digabungkah mungkin karena ada mirip-mirip jadi yang nggak sama. Ini karena kurang lengkap ditambah dengan indikator dari pendapat si ini, jadinya misalkan pendapat si A mengatakan ada 5 ciri, ada 5 indikator. Si B menulisnya ada 7. Nah, sekarang si peneliti pakai yang mana? Ini Bapak Ibu harus punya keputusan. Buat di situ akhirnya dibuat kesimpulan dari berbagai indikator yang disampaikan oleh pakar gitu ya. Peneliti menggunakan atau memakai pendapat si ini yang membuat ciri-cirinya adalah ini. Jadi diulang lagi atau Bapak Ibu mengkombinasikan boleh juga gitu ya. Harus dijelaskan sampai situ. Nah, kalau kemampuan ini yang penting. Definisinya apa, indikatornya apa. Nah, nanti Bapak Ibu di bab 3 di sana kan bahas tentang instrumen tuh. Instrumen penelitian. Nyambung ke sini. Nanti di sana Bapak Ibu kan menceritakan kisi-kisinya juga. Nah, itu harus nyambung dengan teori yang ada di bab 2 ini gitu. Jangan nggak nyambung ya. Oke, ini kalau kemampuan. Kalau model misalkan seperti apa kalau model? Nah, kalau model pembelajaran misalkan ini yang 2.2-nya lah ini heading 2-nya ya. 2.2. Pembelajaran apa ini? Model dulu ya, model pembelajaran. Nggak perlu lagi pakai definisi belajar, selalu jauh Bapak Ibu. Jadi to the point aja lebih enak gitu ya. Model pembelajaran apa di sini misalkan ya, berbasis apa ya, kok bingung, berbasis masalah lah, udah gampang aja lah ya kan. Model pembelajaran berbasis masalah misalkan ini, oh masih biru, kita blok saja, kita hitamin, kita belin, Times New Roman 12. Nah, model pembelajaran ini bolehlah Bapak Ibu mulai dari apa itu belajar atau langsung model dulu ya, apa itu model pembelajaran dulu. Nah, kalau model pembelajaran bisa kita mulai dari situ tadi ya, kita bahas dulu. Mungkin kita mulai dari 2.2.1. Kita bisa mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian model pembelajaran. Nah, di sini silakan Bapak Ibu sama kayak tadi ya. Jadi kalau pengertian kan berarti mengutip dari berbagai macam ahli. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Jadi ini fokusnya masih model dulu, belum masuk ke model pembelajaran berbasis masalah. Ini kan umumnya kan, apa itu model pembelajaran? Cari pendapat dari berbagai macam pakar sehingga nanti Bapak Ibu punya definisi, buat kesimpulan lagi sama kayak tadi. Oh, yang disebut dengan model pembelajaran itu adalah ini. Nah, baru setelah itu masuk ke model pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Heading 3 ya. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini ceritanya juga sama Mas Ian ya. Biasanya kan Bapak Ibu mencari pendapat ahli, beberapa ahli yang bercerita tentang
model-model pembelajaran berbasis masalah begitu ya. Di sini biasanya definisinya yang kayak mana, ciri-cirinya seperti apa, silakan diceritakan semuanya, termasuk kelebihan dan kekurangannya ya dari model ini. Nah, setelah itu baru yang paling penting di model ini adalah sintak pembelajarannya, Bapak Ibu ya. Nah, tahapan pembelajarannya harus ada. Ini wajib ini. Kalau model itu pasti tahapan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran gitu ya. Boleh pakai sintak, tahapan atau langkah-langkah pembelajaran boleh juga. Nah, pembelajaran berbasis masalah begitu ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah ini ya cirinya pastinya harus dijelaskan per tahapan ya. Di sini diceritakan ya, bukan seperti di RPP, tapi teorinya ya. Misalkan pembelajaran berbasis masalah itu ada 6 tahap misalkan. Misalkan yang pertama orientasi terhadap masalah. Apa itu orientasi diceritakan gitu loh. Baru kasih contohnya seperti apa sih aktivitas orientasi terhadap masalah itu kan itu dia. Kemudian kedua misalkan pengenalan masalah. Apa itu yang disebut dengan pengenalan masalah? Kan itu dia diceritakan lagi. Ada nggak aktivitasnya seperti apa sih mengenalkan masalah? Kasih contohnya. Nah, itu akan lebih baik begitu ya. Baru nanti kalau memang mau nyusun dalam bentuk perangkat atau ada contohnya boleh juga ambil satu topik begitu ya. RPS pastinya ya, RPP gitu ya, satu topik merancang model pakai merancang ngajar pakai model pembelajaran berbasis masalah itu boleh juga. Seperti itu Bapak Ibu ya, ini berkaitan dengan teorinya. Jadi kalau model itu ini yang penting, langkah-langkahnya ini. Ini nanti sebagai acuannya ketika Bapak Ibu nyusun RPS. Kan ngajar nanti kan instrumennya Bapak Ibu pasti kan nyusun RPS, RPP kan. Kalau instrumen tadi di kemampuan ini di indikator. Kalau RPP ngecek bener enggaknya RPP Bapak Ibu dilihat dari teorinya di sini. Langkah-langkah modelnya sudah sesuai enggak kan gitu dia. Nah, seperti itu. Nah, andaikan ini udah semuanya baru Bapak Ibu membuat heading keduanya adalah penelitian yang relevan. 2.3 lah ini misalkan ya. Apa itu penelitian relevan? Penelitian relevan ini Bapak Ibu mencari hasil riset-riset sebelumnya yang ada kaitannya dengan riset kita. Gitu ya. Boleh dalam bentuk numbering tapi bukan ditulis begini. Ada juga yang nulis penelitian relevan itu si ini meneliti tentang judulnya ini dan hasilnya adalah UJT-nya. Enggak perlu yang kayak begitu, tapi umum gitu ya. Misalkan Mujib meneliti tentang model pembelajaran masalah menggunakan meneliti tentang kemampuan penalaran menggunakan ini di SMP kan itu dia. Hasilnya menunjukkan bahwa ada begini-gini nih, yang positifnya dan negatifnya diceritakan apa begitu ya. Nah, ini kita buat nggak usah banyak kali sih, biasanya itu 5 atau 10 tahun terakhir ya. Ini sebenarnya penelitian relevan ini berkaitan dengan memposisikan riset kita nanti. Penelitian kita ini di penelitian yang sudah-sudah itu apa yang berbeda. Jadi mirip dengan di latar belakang tadi. Tapi kalau latar belakang nggak harus banyak-banyak. Di sini mungkin 5 tahun terakhir risetnya. Yang penting nanti Bapak Ibu di akhir dari kalimat di akhir dari subbab ini Bapak Ibu harus menceritakan posisi riset Bapak Ibu di mana. Dari hasil riset-riset sebelumnya yang sudah saya jelaskan di atas, penelitian saya ini berbeda. Nah, apa yang berbeda dari yang sudah-sudah itu harus kita ceritakan. Sehingga kan itu memposisikan ya, apakah Bapak Ibu menambahkan kontribusi hal barunya di mananya, apakah yang beda itu di modelnya kah, atau yang beda itu di kemampuannya kah, gitu ya, atau yang berbeda itu subjeknya kah, karakternya kah apa. Jadi harus bisa diceritakan gitu. Nanti ketika Bapak Ibu seminar, kalau ditanyakan, wah judul ini kan udah banyak sekali yang neliti, kenapa Anda meneliti itu? Di sini bisa dijawab, kan itu dia. Nah, itu dia. Kan sering juga nanti kalau udah ujian atau seminar itu
kenapa Anda meneliti ini? Nggak hanya cukup menceritakan latar belakang ya Bapak Ibu. Kalau ditanyakan kan sudah banyak sekali yang riset-riset kayak gini kan itu. Ngapain diulang-ulang lagi kalau sudah ada, misalkan gitu ya. Nah, kita harus bisa menunjukkan kontribusi kita apa. Disinilah kita melakukan kontribusi itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lihat setelah itu apa ya? Kerangka berpikir, ya kerangka berpikir sama hipotesis nanti. Oke, 2.4 di sini berarti 2.4. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir penelitian ini adalah Bapak Ibu harus bisa mengkaitkan hubungan antar variabel yang sudah diteliti, yang akan diteliti yang sudah. Nah, kaitannya apa? Misalkan modelnya, kaitan dengan kemampuan itu apa? Kenapa model itu yang dipakai dikaitkan dengan variabel ini, misalkan kemampuan ini, itu ada alasan. Jadi ini kerangka berpikir. Boleh dibuat dalam bentuk diagram, kan itu dia. Termasuk juga misalkan kemampuannya ada dua ini, kemampuan penalaran dan kemampuan berpikir aljabar misalkan. Itu harus bisa mengkaitkan kenapa dua kemampuan ini diambil, ada hubungan enggak, ada irisannya enggak, atau seperti apa. Nah, inilah kerangka berpikir ini kita bercerita. Biasanya dalam bentuk diagram, hubungan antar variabel, baru kita narasikan gitu ya. Biasanya seperti itu kerangka berpikir. Nah, kalau yang ada penelitian, kalau ada rumusan masalah kuantitatif, di bab 2 nanti ini ada hipotesis ya. Hipotesis penelitian. Jadi hipotesis itu ada di bab 2 ya Bapak Ibu, bukan di bab 1. Hipotesis penelitian. Tadi sudah kita singgung, hipotesis ini ada hubungan dengan rumusan masalah. Pak, kalau rumusan masalah saya itu kualitatif semuanya, apakah di bab 2 tetap harus dibuat hipotesis? Tergantung. Kalau memang kualitatif itu bisa ditebak jawabannya, ya ada buat hipotesis boleh. Artinya gini, hipotesis ini kalau di penelitian kuantitatif itu kayaknya bersifat wajib ya. Karena kalau kuantitatif kan jawabannya hanya ada dua kemungkinannya, ya dan tidak gitu ya. Nah, kan itu dia. Apakah ada pengaruh, apakah hubungan ini, apakah ada hubungan antar ini dan sebagainya, apakah ada peningkatan dan sebagainya, itu kan bisa dijawab ya Bapak Ibu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana pola belajar siswa atau bagaimana gaya belajar siswa ketika dikasih perlakuan tentang ini. Nah itu kan nggak bisa ditebak, maka nggak perlu ada hipotesis gitu. Pak, kalau saya di rumusan masalahnya saya mix nih Pak. Dari 5 pertanyaan yang 3 itu kualitatif. Misalkan bagaimana proses belajar siswa atau bagaimana proses berpikir siswa, itu kan kualitatif. Tapi ada juga saya mencari kuantitatifnya Pak. Misalkan apakah ada pengaruh proses berpikir terhadap prestasi siswa misalkan. Berarti yang kuantitatifnya itu dibuat hipotesisnya. Gitu. Ya. Enggak harus 5-5-nya, enggak. Jadi tergantung penelitiannya ya. Tadi kalau di awal tadi kan saya mengatakan kalau rumusannya 5, hipotesisnya 5, itu kalau kuantitatif semua ya. Jadi pada intinya itu di situ. Pak, hipotesis kalau kualitatif kan enggak harus ada, ya enggak harus. Tapi Bapak Ibu kalau memang membuat hipotesis di kualitatif juga enggak salah gitu ya. Tapi sangat jarang orang membuat hipotesis untuk riset-riset kualitatif atau pengembangan. Pengembangan juga sama. Pengembangan kan namanya dikembangkan, belum bisa ditebak. Kan bisa produknya jadi, bisa nggak jadi kan gitu dia ya. Nah, tapi kan nggak harus dibuat hipotesisnya. Biasanya hipotesis ini cenderung ke penelitian kuantitatif ya. Nah, ini harus ada kalau di kuantitatif. Oke, ini bab 2. Jadi bab 2 ini posisinya sangat penting sekali ya. Karena ini dasar pijakan kita berpikir, melakukan penelitian dari sini semuanya. Apa yang kita buat harus ada teorinya semuanya di sini. Instrumen semuanya harus ada sumbernya dari sini. Gitu ya. Semuanya harus ada dijelaskan. Sedetail makin banyak yang detail, sedetail-detailnya silakan dibuat gitu ya. Sehingga
Itu bab 2 ya Bapak Ibu. Ini contoh saja tadi kasus khusus gitu ya. Jadi kalau variabelnya ada banyak ya nambah lagi banyak di sini ya, begitu. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut ke bab 3. Nah, sebelum lanjut ke bab 3, kita balik lagi ke daftar isi karena bab 2 tadi kan belum dimasukin ya. Kita masuk ke daftar isi lagi. Nah, sekarang kita mau update nih. Kita perhatikan ini kan baru sampai 17 ya. Kita update. Nah, update-nya kan entry table ya. Karena kan nambah bab sama subbab di-oke-kan. Nah, bab 2-nya udah nambah Bapak Ibu. Udah nggak repot-repot, ukurannya udah rapi begini kan itu dia ya. Tapi kalau mau ini kan tebel semuanya karena kan tulisan di sini kan saya bikin bold semua ya. Jadi makanya dia ngikut biasanya yang kita tulis apa akan ikut sini munculnya seperti apa. Ya, ini bisa diedit, tapi jangan diedit sekarang. Kalau kita edit sekarang misalkan ini saya ganti tab blok semuanya. Terus tulisannya saya bikin Times New Roman. Terus tebelnya saya hilangin. Nah, kan nggak tebel lagi gini ya. Ya, boleh juga. Kok gitu sih tulisannya? Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tapi kalau saya update lagi dia balik lagi semula. Saya update ya. Update tabel. Nah, balik lagi. Karena defaultnya ngikutin. Kalau mau ngedit daftar isi, kalau sudah selesai semuanya tinggal ke print, tinggal diedit boleh. Ya. Oke. Nah, ini sudah nambah bab 2-nya. Sekarang tinggal ke bab 3. Kita masuk lagi ke bab 3 di sini. Mana dia? Hipotesis ya. Kok ada. Oke, bab 3 itu heading 1 ya. Di tengah hitam, bold, dan Times New Roman 12. Metode penelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagian penting juga metode penelitian. Nah, apa itu metode penelitian? Ya, ini tergantung jenisnya ya. Di panduan ini sudah dijelaskan ya. Di sini sudah dibagi-bagi formatnya. Kalau di panduan ini mana dia ya? Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu untuk, nah ini kalau bab 3-nya metode penelitian ini ya. Nah, ini kalau kuantitatif apa yang harus diisi, di sini sudah ada. Kualitatif apa yang harus dijelaskan. Kemudian penelitian pengembangan, ini seperti apa. PTK apa yang harus dilakukan, di sini sudah ada ya. Jadi sudah ada di formatnya di sini sudah ada. Oke, kita ambil aja salah satunya, misalkan penelitiannya kuantitatif ya. Kuantitatif, oke. Nah, kalau di kuantitatif itu biasanya dikenal dengan adanya desain penelitian atau ya desain atau metode penelitiannya boleh. Atau biasanya ada yang menyebutnya jenis penelitian, boleh juga. Di sini 3.1 ya. Heading 2. Heading 2. Sebel Times New Roman 12. Oke. 3.1. Nah, desain penelitian ini biasanya ceritanya banyak ya. Maksudnya banyak. Mulai dari jenisnya dulu, Bapak Ibu menelitinya jenisnya apa, kemudian kuantitatif yang mana, kan itu dia. Kemudian desainnya pakai yang mana. Kemarin kan saya sudah nge-share ya, kalau nggak salah ya, jenis-jenis penelitian. Kalau kuantitatif di sana kan ada yang pre-test, post-test, control group kah. Nah, di situ kan ada desainnya itu, seperti apa buat desainnya. Di sini dimunculkan kalau yang kuantitatif. Yang X, 0X, dan sebagainya itu silakan diceritakan di sini. Nah, kalau kuantitatif selain desain,
pastikan nanti ada cerita populasi sampel ya. Hanya istilahnya beda. Kalau di kuantitatif itu ada istilah populasi sampel ya Bapak Ibu. Populasi dan sampel. Sampel penelitian. Nah, kalau populasi kita harus jelaskan populasinya seperti apa, buat tabelnya boleh, deskripsinya. Nah, kalau sampel di sini biasanya teknik samplingnya dijelasin. Nggak harus langsung, oh sampelnya sekian, tapi tekniknya juga dijelasin. Bagaimana cara mengambil sampelnya dijelaskan, kemudian siapa aja jadinya hasil dari teknik itu terpilihnya siapa aja yang jadi sampel dalam penelitian ini gitu ya. Biasa juga ada yang menceritakan lokasi dan waktu penelitian ya, boleh juga. Itu bisa diceritakan di sini menurut saya. Nggak perlu tambah subbab sendiri. Di populasi ini boleh di awal dari situ. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah ini pada saat kapan dilakukan, direncanakan ya, karena proposal ya direncanakan pada semester ganjil, semester genap dan sebagainya begitu ya. Nah, silahkan. Baru yang menjadi populasinya siapa saja dan baru bikin paragraf sendiri biasanya untuk samplingnya. Nah, teknik sampling yang digunakan adalah sampling apa, kemudian hasil dari samplingnya itu siapa yang jadi sampelnya gitu. Seperti itu biasanya kalau kuantitatif, terus apa lagi ya? Kalau kualitatif bukan sampel populasi ya, biasanya partisipan atau subjek penelitian. Siapa aja yang jadi partisipan. Nah, kalau di sama sih, subjek yang dipilih itu ada tekniknya juga. Teknik pemilihan subjeknya seperti apa. Atau mungkin ada kriterianya. Subjek yang jadi kriteria itu apa. Seperti itu biasanya ya. Kalau untuk yang bersifat kualitatif gitu ya. Kemudian bisa cerita lagi tentang instrumennya. (3.3) Instrumen penelitian. Nah. Oh, di sini biasanya ada yang dipisah ya. Di sini biasanya dibikin subbab ya, populasi sendiri, baru sampel sendiri. Ini 3.2.1 populasi penelitian. Boleh, gini juga boleh ya. Baru baru 3.2.2 sampel penelitian. Nah, instrumen ini juga sama sih. Misalkan instrumennya dalam bentuk tes gitu ya. Kan tadi contohnya penalaran ya. Misalkan kita bikin subnya di sini. Di sini cerita instrumen yang digunakan bentuknya apa saja. Kalau tadi penalaran berarti kan ada heading berapa ini? Heading 3 ya. Oke. Kita buat 3.3 di sini misalkan tes titik 1. Oke. Tes kemampuan penalaran. Nah, di sini kita ceritakan tes ini bentuk soal tesnya kayak mana? Apakah IC, apakah choice, kenapa itu, kemudian kisi-kisinya boleh diceritakan di sini, dituliskan di sini semuanya sekaligus. Kemudian teknik penilaiannya kayak mana, semuanya detail tentang instrumen itu diceritakan begitu ya. Kemudian siapa tahu mungkin ada angketnya juga, boleh juga. Mungkin angket proses pembelajaran mungkin atau angket apa, silahkan di sini tambahkan misalkan ya. Misal kita kan nggak tahu apa yang diteliti nanti. 3.3.2 misalkan angket apa namanya? Atau kuesioner lah mungkin ya. Kuesioner apa pembelajaran misalkan. Misal ya kan, ya berarti kan kita buat juga kuesionernya seperti apa, berapa soal, berapa item pertanyaannya, kayak mana bentuknya, apakah pakai skala Likert kah atau pakai yang mana, silakan diceritakan semuanya di situ.
rubriknya dibuat. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau instrumennya sudah, kita bisa masuk ke ini. Kenapa ini? Normal dulu. Oke. 3.4 mungkin ke prosedur penelitian ya. Nah, kalau prosedur penelitian ini kan tahapan bagaimana cara Bapak Ibu meneliti gitu ya. Diceritakan di situ. Ya gitu prosedur ya. Oh, teknik pengumpulan data sih, bukan ke prosedur ya. Ngapain prosedur? Ya betul. Kan instrumennya sudah, sekarang teknik pengumpulan datanya seperti apa? Atau prosedur ya. Oh, di sini prosedur istilahnya ya. Boleh. Prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian pas heading berapa ini? Heading 2. Prosedur penelitian ini tinggal dijelaskan aja ya, tahapan penelitiannya seperti apa, boleh dalam bentuk diagram atau seperti apa, silahkan. Baru yang keempat ini teknik analisis data. Kan dari prosedurnya ini kan kita perlu datanya nih. Ini banyak kali headingnya. Oke. Kena heading semuanya nih. Nah, teknik analisis data ini kalau kuantitatif itu kan pasti pakai statistik ya. Nah, ini kan uji-ujinya di situ dibuat di sini. Teknik analisis data misalkan mulai dari heading 3 ini ya. 3.5.1 misalkan mulai dari statistik deskriptifnya ya kan, kemudian kok dia nggak normal ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada longgar di sini 1 ini. 35 ini kosong. Nah, ternyata di sini ke heading ya, tapi kosong. Ini kelihatan di sini ada lubang 1. Kita normalkan, tadi kepencet heading. Oke. Terus heading 3 lagi. Biasanya kalau di statistik itu ada uji prasyarat. Misal prasyarat itu kan ada uji normalitas, uji di semester 2 nanti banyak dapat Bapak Ibu bahas tentang ini ya, tentang teknik analisis data nanti. Uji prasyarat itu mulai uji homogenitas, normalitas dan macam-macamnya di sini semuanya. Baru uji hipotesis. Karena kuantitatif kan ada hipotesis tadi ya, jadi uji hipotesis. Nah, di sini silakan kalau hipotesisnya ada 3 ya harus ditulis nih, uji hipotesis 3 itu kayak mana cara ngujinya, diceritakan semua di sini. Nah. Udah selesai gitu ya. Sampai bab 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan di bab 3? Ini gambarannya, jadi jangan sampai nggak tahu nanti. Oke, kita kembali lagi ke daftar isi. Oke. Kita update lagi ya. Update tambah tabel.
Nah, sudah nambah ini bab 3-nya Bapak Ibu. Nah, udah langsung 2 halaman ini. Mantap juga ini, udah halamannya banyak. Tapi isinya kosong. Nah, kalau di proposal terakhir nanti itu adalah di sini daftar pustaka ya. Ini daftar pustaka. Heading 1 pastinya. Di tengah. Jadi tulisannya MC Roman 12. Oke, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka nanti ini kita juga maunya jangan manual ya, nanti kita bikin secara otomatis. Kita nanti simulasikan setelah diinstal Mendeley-nya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai terus. Nanti terakhirnya pasti di sini ada lampiran ya, Bapak Ibu. Lampiran ini biasanya kan RPS-nya, gitu ya. Kemudian instrumennya harus sudah dilampirkan di sini semuanya, semuanya. Yang dibutuhkan dalam penelitian itu harus dilampirkan semua di sini. Oke. Jadi dah selesai untuk daftar isi. Ya, ini nanti boleh juga saya share ya, nanti bisa dijadikan format Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian? Bikinkan minum, bikinkan kopi lagi. Bikin kopi lagi nih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Mendeley sudah ada yang coba download belum, Bapak Ibu sekalian? Sudah diinstal belum? Sudah, Pak. Wes, mantap. Sudah disinkronkan Sudah, ke Pak, udah diinstal. Udah sinkron ke Sudah, Word belum? Pak. Belum, Pak, nggak pandai sinkron. Sudah, Pak, sudah. Nah, ada yang sudah Belum, bisa Pak. sinkronkan, ada yang belum. Setelah diinstal, nanti Bapak Ibu kayaknya harus registrasi lagi ke Mendeley ya. Daftar ke Mendeley-nya gitu ya. Mendeley desktop ya, yang diambil itu Mendeley desktop Bapak Ibu. Di sini nanti bisa di-download Mendeley desktopnya di sini. Kata kuncinya pakai Mendeley desktop aja sih Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal disesuaikan Bapak Ibu pakai apa? Windows kah atau pakai apa namanya? Apple ya, merek Apple atau yang Linux. Di sini sudah ada masing-masing versinya. Thank you nih. Nggak bisa lapinya kan ngajar, masa sambil makan. Ini Apple, kalau yang pakai Apple ada pilihannya. Kalau Windows ini. Nah, setelah di-download, filenya kecil kok Bapak Ibu. Ini saya download ya. Nah, setelah di-download nanti registrasi nih Bapak Ibu. Daftar, jangan lupa. Setelah daftar, nanti Windows-nya ini bisa Mendeley-nya bisa install dulu juga boleh, baru nanti bisa digunakan. Nah, kalau sudah nanti akan muncul di desktop kita pastinya. Nah, ini Mendeley saya. Ini dibuka. Tampilkan Mendeley-nya, dibuka dulu. Yang sudah terinstall silakan dibuka. Nah, kalau sudah registrasi, masih loading di sini ya. Lama juga ini loadingnya. Nah, kalau punya saya, Mendeley-nya isinya sudah banyak karena sudah sering dipakai untuk mengsitasi ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini Mendeley. Ya. Ini saya punya, ini rujukan saya sudah banyak ini. Karena sudah sering sekali dipakai. Menunya sederhana, jadi hanya file, edit, view, tools, helps gitu ya. Biasa standar.
yang juga dibentuk dalam bentuk icon-icon ini ya. Di file kalau mau nambahkan bisa dari sini, bisa juga ada shortcutnya ini ya. Add, ada folder, ada nanti kalau kita mau citasi diaktifkan bisa muncul ada menu satu lagi, citasi kalau sudah disitasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Microsoft saya tadi, di sini itu di reference ya, coba di menu reference, ini ada insert citasi kalau Bapak Ibu buka. Tapi kalau yang belum ada, belum sinkron dengan Mendeley, insert citasinya yang ini, yang bawaan ini, bawaan Word. Bawaan Microsoft Word itu ada insert citasi, tapi ini manual ya. Tidak agak sedikit repot, agak sedikit ribet di sini. Ada di situ. Nah, kalau ini, kalau nanti disinkronkan muncul di sini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu buka Mendeley-nya tadi. Nah, masuk ke Tools. Thank you nih, Masya Allah. Nah, di Tools itu di sini ada menu ini. Nah, kalau punya saya uninstall. Kenapa? Karena sudah terinstall ya. Nah, kalau yang belum terinstall ini tinggal diklik aja di situ, install Microsoft Word plugin gitu ya. Nah, udah tinggal itu baru nanti Word-nya dibuka, nanti akan ditutup dulu Word-nya kayaknya ya. Nanti baru dibuka lagi, nanti akan ada tambahan menu di sini nih. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini udah enak. Nah, terus bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana cara memanage sumber rujukan? Nah, sumber rujukan itu, nah kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley, Bapak Ibu wajib punya artikel jurnalnya, gitu ya. Jadi misalkan saya kasih contoh yang umum dulu lah. Misalkan Bapak Ibu baca ini jurnal di Google Scholar kan, cari-cari judul di Google Scholar nemu gitu ya tentang, sebentar, aduh lama sekali Google laptopnya ini loadingnya. Nah, misalkan saya di Google Scholar ini saya cari judul tentang tadi ya, kemampuan penalaran matematis. Waduh, tulisannya gede kecil, biarin. Nah, ini kan udah muncul nih. Ini tapi lama sekali. Kita mau cari yang baru-baru. Ini kan 2011 ya. Oh, lama sekali. Kita ambil dari sejak tahun 2020 saja. Ini pun banyak sekali. Nah, ini kan kalau yang kayak gini ini kan bisa di-download nih ya. Nah, ini pengaruh pendekatan kontekstual terhadap kemampuan penalaran ditinjau dari gaya kognitif. Misalkan ini saya download nih, saya rujuk nih. Nah, ini kita buka dulu lah. Mana dia tadi? Kok hilang? Nggak mau, kita cari yang lain aja. Nih, ada. Nah, biasanya kan di sini ini nih, ini artikel jurnal. Misalkan kita tertarik baca ini terus kita mau rujuk ini pendapat dia gitu. Misalkan di abstraknya ini apa mengatakan pengaruh penalaran efikasi diri dan kemampuan mencari masalah terhadap penguasaan konsep matematika. Oh, banyak sekali. Nah, di sini bilangnya kan penalaran matematika berpengaruh terhadap efikasi dan kemampuan pemecahan masalah. Ini si siapa ini? Steffi Valentino. Oke, ini misalkan mau kita rujuk, berarti kan artikelnya harus di-download dulu ya. Harus punya filenya. Jadi Mendeley ini berbasis file, jadi filenya harus ada. Kalau nggak ada filenya nggak bisa. Nah, kita download, jangan lupa ditaruh di mana. Misalkan saya taruh di menu download saja ya, biar nggak susah nyarinya. Oke, lagi proses download dia. Mana tadi? Oh, lari ke sini. Udah ke download ya. Nah, kemudian ini file ini mau kita masukkan ke Mendeley kita karena kita tadi sudah membacanya dan rencananya mau disitasi gitu, mau dirujuk gitu ya. Nah, caranya berarti kita buka Mendeley-nya. Kemudian
Ini ada add file, ini tanda tambah, ini tanda ini tinggal diklik aja add file. Udah, tinggal cari filenya di mana. Ini kan di sini tadi nih. Nah, ini dia filenya. Saya pilih open. Loading proses. Nah, ini udah masuk. Ini dia, udah masuk filenya ini. Yang paling yang ditandai tebal ini yang warna biru ini ya. Nah, ini bisa kita klik filenya. Nah, muncul sekarang di Mendeley itu. Nah, ini ada dua menu jadinya. Ini library-nya, berarti kumpulan sumber rujukan kita. Ini file yang kita buka tadi, download tadi. Ini tampilannya ada di Mendeley ya, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa edit. Jangan lupa untuk dicek lagi kebenarannya. Itu di menu sampingnya yang coba perhatikan. Kalau ini saya tutup boleh juga ya. Kalau kita klik di sini, kalau saya klik semua artikel saya ini pasti nanti identitas di samping ini berubah sesuai dengan artikelnya. Kayak ini Akuba tadinya. Nah, kalau ini ya berubah lagi ya sesuai dengan filenya kita masing-masing. Nah, penting sekali untuk ngecek ini, ngecek identitasnya ini. Nah, seperti apa? Sambil kita buka aja filenya, saya double klik ya supaya muncul filenya. Nah, seperti ini. Identitasnya ini bisa kita cek. Pertama yang kita cek adalah tipenya. Dia ini sudah otomatis membaca sendiri di Mendeley itu. Ini udah otomatis terisi tadi ya. Tapi kadang-kadang namanya juga sistem ya, kadang ada salah-salah juga. Makanya harus kita cek. Tipenya pastikan kalau dia jurnal, pastikan sini jurnal artikel. Di sini nih banyak tipenya ya, bisa dipilih ya Bapak Ibu. Ada buku, book section, komputer program, dan seterusnya. Ada proceeding, jurnal, dan sebagainya. Ini ada banyak. Nah, kalau kita tadi kan artikel jurnal ya, jadi jurnal artikel udah pas. Terus judulnya, sudah pas nggak? Kita klik aja judulnya. Ini kan pengaruh, kemampuan penalaran, dan seterusnya. Sudah sama persis ya, berarti udah benar. Tinggal biasanya salah-salah itu di pengarang. Pengarangnya ada berapa di sini? Ada 3 orang. Kadang-kadang salah ketik, kita klik di sini satu. Nah, perhatikan cara nulisnya itu dibalik ya. Selalu nama belakang dulu, baru koma, baru nama depan dan nama tengahnya. Udah pas ya Stefani. Terus kalau orang kedua itu harus di-enter dia di bawahnya. Dian Pernamasari udah benar, baru orang ketiga di-enter lagi. Robi Firdaus, Firdaus Robi udah pas. Terus nama jurnalnya cek JNPM, jurnal pendidikan ini udah benar, nama jurnalnya pas gitu ya. Tahun terbitnya 2020 pas, volumenya, nah ini udah oke semuanya. Asal biarin aja, nggak penting di situ. Nah kalau jurnal yang ini tadi, komponen ini harus penting karena nanti ini akan muncul di daftar pustaka. Oh, halamannya ini harus dibenerin. Halamannya berapa ini? Kita cek di sini. 44 sampai halaman berapa? Mana halamannya ya? Halaman 60 ya. Jadi 44 sampai 60. Jangan lupa. Nah, kan ini harus diedit lagi. Nah, kalau jurnal kan harus sampai berapa gitu. Sudah, ini berarti sudah oke, identitasnya sudah oke. Nah, sekarang misalkan tadi ini kita rujuk ini. Di sini kan mengatakan apa? Kalau kita ngerujuk kan begini bahasanya. Misalkan di daftar pustakanya mengatakan apa di sini? Di daftar pustakanya. Di sini dia mengatakan bahwa kesimpulannya apa dia? Penalaran matematis berpengaruh positif terhadap efikasi dan kemampuan pemecahan masalah. Gitu ya. Nah, ini kita kutip. Misalkan saya mulai balik lagi ke Microsoft Word saya tadi. Misalkan di latar belakang ya. Kita masuk ke latar belakang. Andaikanlah ini pura-puranya saya mengutip pendapat dia di latar belakang. Nah, kita harus kutipnya yang benar kan, namanya siapa tadi itu? Akuba ya, yang kita sebut Akuba tahun 2020 ya. Nah, kalau kita ngutip itu berarti begini caranya. Kan kita biasanya menurut Akuba gitu ya. Kalau kita nuliskan gini ya. Akuba dan kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan dalam kurung tahun 2020 kan gitu dia. Mengatakan bahwa gitu kan. Bla 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 gitu ya. Nah, kalau kita nulis, kalau pakai Mendeley nggak manual begini. Untuk Akuba dan kawan-kawan ini kita ngetiknya harus pakai Mendeley. Jadi ini menurut Akubanya ini nggak usah dulu. Atau saya biarin aja dulu lah. Di sini saya buat ya.
menurut Akuba, ini kan mau kita kutip nih. Nah, di sini kita mulai langsung ke menu reference, ya, ke referen baru open Mendeley. Nah, ini oh iya, setting filenya harus benar. Ini kan apa style ya, UMN menggunakan apa aturannya, American Psychological Association, ini edisi 6 ini sudah terseleksi nih. Ini yang digunakan sudah. Oke, kemudian insert citasi. Jadi kalau mau merujuk citasi, go to Mendeley. Nah, go to Mendeley dia lari ke sini. Tinggal kita klik mana yang mau disitasi. Yang ini ya, yang biru ini ya, udah klik ini. Mau klik yang mana silakan klik yang biru. Nah, di sini menu cite-nya muncul di atas. Tadi nggak ada ya, sekarang sudah ada tanda petik 2 ini loh. Klik aja tanda petik 2 ini. Nah, dia balik lagi ke sini. Nah, munculnya begini. Loh, Pak, kok munculnya ini ya? Kalau ini kan manual tadi saya ya, kalau munculnya di seperti itu. Nah, kalau kita mau format yang tadi bisa diedit ya. Jadi dieditnya begini, kan kita maunya namanya di depan ya. Menurut Akuba dan kawan-kawan tahun 2020-nya berarti yang di dalam ini bisa di-delete ini ya. Namanya nggak usah ditulis di situ. Cukup tahunnya saja. Nah, begini. Keep manual edit. Nah, oke, sudah. Jadi ini kita rujuk si ini tadi. Jadi ini kalau kita lihat nggak manual di sini ya. Kalau kita klik kan dia tebel semua gitu ya. Nah, terus apa hubungannya dengan daftar pustaka? Nah, di daftar pustaka kita masuk ke daftar pustaka sekarang. Karena tadi saya mau rujuknya di situ. Nah, di daftar pustaka ini tinggal saya klik di sini. Nah, di referen ya, masuk referen, tinggal insert bibliografi yang Mendeley ini ya, insert bibliografi. Dia nanti akan muncul otomatis daftar pustakanya. Nah, muncul sendiri ya ini ya. Nah, tinggal diedit ukurannya dan sebagainya. Nah, ini sudah muncul, gitu ya. Udah terstandarisasi nih cara nulisnya, nggak salah-salah lagi. Biasanya mahasiswa itu nggak konsisten, nanti ada yang pakai kurung, ada yang italiknya yang mana dan sebagainya. Itu kalau manual pasti ketahuan. Kalau dia nggak manual pasti konsisten cara nulisnya, begitu ya. Oke, seperti ini. Sekarang misalkan saya mau ngerujuk lagi nih, tapi cara ngerujuknya berbeda lagi di latar belakang tadi ya. Nah, namanya di belakang, misalkan gini kan, kemampuan penalaran memiliki pengaruh positif terhadap efikasi diri. Nah, ini siapa yang bilang misalkan? Yang bilang kan Akuba tadi, ya kan? Kalau di sini kan saya mengutip namanya dulu saya panggil. Kalau di sini pendapatnya dulu, baru pendapat ini saya rujuk dari siapa gitu kan? Nah, maka di sini baru kita insert citasi yang lain yang misalkan pura-puranya salah kok ke situ, bukan insert citasi. Masuk ke reference lagi, ke insert citasi, go to Mendeley. Andaikan artikelnya yang lain ini sudah saya masukkan ada di sini ya. Nah, misalkan ini dia. Si Putri ini dia. Oke, Putri. Nah, kita klik filenya yang mau kita rujuk tadi yang mana, baru citasinya diklik nih, cite. Nah, Putri tahun 2020, Istiani, N Purnama. Ini udah, kalau ini nggak usah diedit. Kalau yang tadi karena saya maunya namanya dulu ditulis, maka yang cukup tahunnya saja diedit. Nah, kita lihat di daftar pustaka ya. Dan nambah sendiri Bapak Ibu. Dan nambah sendiri, nggak perlu lagi ngetik-ngetik daftar pustaka lagi. Nah, kedepannya mudah-mudahan seperti itu nanti. Jadi ini sudah otomatis. Kalau kita mau tambah lagi ya nanti akan muncul lagi. Ngeditnya mungkin terakhir aja, ini kan masih belum rapi ya. Nah, misalkan saya ngutip lagi nih, pendapatnya lagi, mungkin di desain mungkin ya. Desain penelitian, sini saya ngutip orang. Insert citasi, go to Mendeley. Kalimatnya mungkin udah lah ya, kita nggak perlu redaksi kalimatnya.
Misalkan ini kita kutip, sitasi lagi. Nah, kemudian saya kutip lagi, go to Mendeley, misalkan yang mana ini ya, insert citasi. Seperti itu ya Bapak Ibu, formatnya seperti tapi ini bisa diedit. Kalau mau tahunnya doang, namanya di luar, seperti tadi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Udah otomatis tertulis daftar pustakanya. Nah, dan dia sesuai otomatis abjadnya ya, A, B, C-nya sudah menyesuaikan sendiri. Ya, karena nulis harus sesuai abjad. Jadi A, B, C, D itu harus urut Bapak Ibu. Kalau udah semuanya baru boleh diedit ini kan, ukurannya, rata kiri kanannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Amroni, nampaknya udah mulai garuk-garuk kepala ini. Gimana Pak Amroni? Udah bisa ya, daftar isi udah sering bikin ya? Pakai iding udah biasa ya? Itu ya Bapak Ibu. Jadi manajemen penulisan ini sangat penting. Ini akan menjadi nyaman dan cepat kita kerjanya kalau ini sudah kita lakukan. Ya, sehingga ya tadi kita nggak perlu lagi mikirin tentang editing. Oh ini tadi daftar halaman belum ya? Nanti lagi lah, kayaknya sudah mulai panas-panas ini ya kan. Udah mulai nggak dingin lagi nih Medan, udah mulai panas. Udah gelap, Pak. Udah gelap bener. Oke, baik. Itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ini Mendeley ini sangat penting juga ya Bapak Ibu. Ketika nanti nulis jurnal, itu wajib Mendeley. Itu salah satu trik supaya diterima. Bahkan sekarang sudah standar jurnal terakreditasi itu citasinya pakai Mendeley semuanya. Mereka sudah mewajibkan itu. Kemarin Pak Wakil Rektor 3 UMN Summit Jurnal di Sinta 2, dia direvisi, salah satu revisiannya adalah citasinya minta menggunakan aplikasi Mendeley. Bingung-bingung dia minta tolong saya. Ya, maksudnya karena dia taunya saya bisa, banyak juga teman-teman yang lainnya bisa. Cuman karena mungkin dia kenalnya dengan saya, diminta tolong saya gitu. Gitu. Karena waktu Summit dia belum di Mendeley kan gitu. Nah, itu dia. Itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, Pak. Ya, cukup ya Pak Jenry. Boleh, Pak. Nah, silakan Pak Jenry. Gimana tentang daftar isi udah biasa pakai ya Pak? Tadi kan Pak belum pernah sama sekali Pak, belum pernah sama sekali. Kalau Pak Jenry kan jadi pejabat nanti wajib itu bikin laporan nggak repot Pak Jenry. Ya kan? Iya. Ini udah baru tahu Pak karena kemarin menyusun. Pak. Ya, Pak Amroni. Kalau kutipannya berupa buku, pakai Mendeley juga Pak? Iya. Semuanya, apapun jenisnya. Tadi kan di Mendeley ini ada semua di sini Pak jenisnya, book dan sebagainya. Kalau buku kayak mana Pak dia mensinkronkannya gitu? Nah, kalau buku triknya begini kan dia filenya nggak bisa. Mungkin kita bukunya hard ya, nggak ada soft copy-nya kan? Iya kan? Iya Pak, maksudnya gitu. Kalau yang hard bisa diakalin. Ngakalinya gimana? Kita buat dalam bentuk Word. Kita ngetik manual di Word, bisa aja covernya di foto gitu ya. Ya kita bikin Word filenya, kita bikinkan filenya istilahnya Pak Amroni. Kita bikin filenya dalam bentuk Word, nanti baru di PDF-in. Ya kan? Namanya di judulnya paskan aja, baru PDF-nya nanti masukkan ke dalam sini kan, dimasukin, tapi di sininya diedit. Misal ya ini ya, misalkan bukunya apa nih? Misalkan saya ada buku judulnya apa misalkan? Metode penelitian pendidikan misalkan ya. Terus
pengarangnya siapa ini? Nah, misalkan pengarangnya ini Amroni Syahbanda gitu ya kan. Nah, oke, kemudian penerbitnya siapa ini? Penerbitnya apa namanya? Misalkan UMN Publisher. Waduh. Namanya pura-pura ya kan. Nah, tahun terbitnya kapan? Tahunnya terbitnya 2021. Wah, kan itu dia ya. Buku terbaru ini. Oke, udah ini juga boleh aja. Gini aja Bu, nggak harus covernya. Gini aja pun nggak apa-apa. Baru kita save as PDF pastinya ya. Tinggal ditaruh di mana? Mungkin saya taruh di mana ini? Ini di download aja, menu download mana ya? Saya taruh di menu download. Nah, filenya yang penting harus tahu aja. Misalkan tadi kan Sahroni gitu ya. Saya tulisnya di sini. Sahroni, Amroni misalkan ya. Amroni metode penelitian. Boleh aja. Filenya PDF ya. Karena dia minta PDF biasanya itu. File yang lain nggak tahu ya. Bisa kebaca nggak ya? Harusnya bisa juga. Nah, ini sudah kan ada. Tinggal ini masukkan dulu sebelum disitasi. Nah, kita tambahkan. Nah, ini kan ada filenya. Kita buka. Nanti pasti dia, kosong di sini. Dia nggak ngerti dia nggak bisa baca. Di sini dia bingung kan, di sini tandanya tanda seru, di sini ada tanda tanya ini. Karena dia Mendeley-nya nggak bisa ngebaca, ini jurnal, ini filenya tipe apa nggak ngerti dia. Wong kosong blong gitu kan, nggak kebaca dia. Nah, di sini tugas kita mengeditnya. Nah, ini bisa kita edit ya, yang tadi ini saya tutup. Nah, di sini kita edit. Kan tadi jenisnya buku tuh. Ganti books gitu ya. Judulnya apa? Nah, ini kebaca metode penelitian, nanti semuanya muncul ya. Nah, ini kan diedit. Misalkan metode penelitian pendidikan. Nah, autornya siapa? Nah, tadi kan Amroni Syahbanda. Jadi nulisnya dibalik ya. Syahbanda, Amroni. Gitu. Kan sendirian ya, udah satu. Kalau ada dua di enter bawahnya lagi gitu ya. Misalkan siapa ini? Pak Jenri ini misalkan berarti Saragi, Jenri. Nah, gitu dia. Udah, ini autornya. Tahun terbitnya kapan? 2021. Halamannya nggak tahu, ini halamannya pura-puranya ada 120 halaman gitu ya. Abstrak kosongin aja. Kalau buku itu yang penting apa? Oh, kotanya belum ada ya. Buku kan penting harus ada kotanya. Jadi kita harus tahu juga. Kalau buku kan kotanya misalkan mana? Di Medan gitu ya. Edisi biarin aja kosong. Yang penting itu publishernya. Nah, publishernya misalkan UMN Publisher. Begini. Udah. Nah, baru detail A korek. Jadi kita bilang udah bener gitu ya. Karena kan sudah sesuai book kan gitu dia. Itu aja yang penting. Publisher, kotanya, kemudian tahun, nama penerbit, dan judul. Kalau buku itu biasanya yang penting. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah tertulis kan namanya Syahbanda, Amroni, Syahbanda, dan sebagainya gini. Nah, tinggal kita rujuk. Kita balik lagi ke Word-nya tadi. Misalkan metode penelitian tadi itu ya. Ada di bab 3 berarti. Nah, di sini kita rujuk lagi nih di sini. Nah, berarti kan kita masuk ke reference, insert citasi, go to Mendeley, yang tadi dirujuk. Ah, ini udah langsung biru sih di sini. Tapi kita klik yang biru tadi. Boleh klik yang lain boleh. Ini jangan sampai salah ngeklik kan. Baru cite dicitasi. Nah, Syahbanda and Saragi tahun 2021. Kita lihat daftar pustakanya. Nah, ini dia. Nah, formatnya sangat jauh berbeda ya. Perhatikan antara jurnal dengan buku. Kalau jurnal nama sama ya. Kalau jurnal nama sama. Cara nulisnya sama ya. Jadi Syahbanda, A, titik, koma. Ini memisahkan antara orang pakai dan ya kalau dua orang. Saragi, J titik. Gitu. Tahun sama. Judul yang berbeda. Perhatikan kalau jurnal judulnya ditulis biasa ya. Ya kan? Tapi kalau buku yang italik yang mana? Judulnya italik. Ya kan? Nah, kalau di jurnal yang italik itu nama jurnalnya sampai sini. Baru 34 itu volumenya, serinya, dan ini halamannya gitu.
Ada doi-nya ini otomatis sistem sih, nggak usah masalah, biarin aja. Nah, kalau jurnal, habis itu kotanya titik 2 baru publishernya, formatnya. Kotanya mana? Jadi kalau buku, tengok di bukunya itu. Gitu ya. Gitu dia Pak Amroni. Jadi kalau filenya nggak ada, harus dibuatkan. Dan datanya harus lengkap gitu. Kita edit lagi ya. Diedit memang di Mendeley-nya itu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya Bapak Ibu sekalian? Saya pikir ini hal yang baru, beberapa bagian dari Bapak Ibu mungkin hal baru, tapi ini harus dibiasakan sering dipakai Bapak Ibu. Saya sudah, kalau Bapak Ibu lihat, saya kan sudah sangat bisa dikatakan lancar gitu ya. Karena setiap hari saya gunakan itu, dan saya kan sering sekali membuat laporan ini, laporan itu, ngetik ini, itu banyak sekali. Dan itu semuanya saya gunakan pakai ini. Bayangkan saya bikin tes disertasi saya itu sampai 300 halaman Bapak Ibu. Nah, kalau bikin daftar isi manual, apa nggak bengek itu lama, cuma berapa jam khusus bikin daftar isi. Kan ribet ya. Belum nanti bimbingan dicoretin lagi, berubah lagi, halamannya berubah. Aduh, itu kan makan waktu sendiri. Kalau kita bikin seperti ini, kita nggak lagi mikirin itu, tinggal diupdate aja halamannya berubah sendiri Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar dipraktekkan sebagai salah satu standar. Ini juga sudah saya share di mahasiswa S1 ya Bapak Ibu. Anak-anak S1 saya sekarang sudah standarnya menulisnya seperti ini juga. Dari semester 5 sudah saya perkenalkan. Mereka syukur alhamdulillah kemarin nulis skripsinya itu sudah pakai Mendeley juga. Skripsi mereka pun udah Mendeley itu yang sudah itu mahasiswa matematika ya di UMN itu. Daftar isinya pun sudah mulai menggunakan sistem otomatis dan sebagainya. Sebagian besar sudah menggunakan itu yang sudah saya, karena dari semester 5 sudah saya perkenalkan itu, dan tugas-tugas semuanya saya minta harus pakai itu. Mendeley kan, bikin makalah Mendeley kan, daftar isi harus otomatis. Tugas bikin modul, bikin apapun semuanya seperti itu. Jadi sangat membantu, mereka pun merasa terbantu. Yang penting seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada komentar terakhir mungkin? Siapa ini yang mau berkomentar tentang perkuliahan kita hari ini? Nggak ada. Bapak Ibu ini mesti harus dipanggil satu-satu ini. Pak Sri Gunawan mungkin lah. Pak Sri Gunawan. Coba Pak Sri. Ya Pak. Nah, monggo silakan Pak Sri. Mungkin udah biasa dengan Mendeley belum Pak? Kemudian daftar isi otomatis? Belum Pak. Belum pernah saya Pak, baru ini Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak. Amin, Dicoba. amin, Pak. Jangan lupa mencobanya Bapak Ibu, karena ini jadi kemampuan dasar yang wajib diketahui oleh mahasiswa, termasuk khususnya Mendeley, karena nanti berkaitan dengan jurnal Bapak Ibu harus menggunakan itu. Oke, sudah mulai azan nampaknya di sana. Kita akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya Bapak Ibu. Selamat sore.